Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4 akan mempresentasikan mengenai sepak terjang Wiji Tukul. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Anjani Putri Sari Dewi, absen 4. Nama saya Gilang Maulana, absen 15. Nama saya Livitania, absen 19. Nama saya Muhammad Ubaisi Albara, absen 23. Nama saya Reza Febrian, absen 29. Nama saya Smith Faksinantin, absen 35. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang dari Wiji Tukul. Wiji Widodo, atau yang lebih dikenal Wiji Tukul, merupakan seorang penyair asli Solo. Dia dilahirkan dari keluarga Katolik yang sederhana di Sarogenan pada tanggal 26 Agustus 1963. Ayahnya adalah seorang penarik beca, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian. Nama Tukul, yang berarti tumbuh, disematkan kepadanya oleh Cempelau Warta ketika ia aktif berteater dengan Sarang Teater Jagat atau Jagalan Tengah. Wiji Tukul artinya biji yang tumbuh. Ia lahir sebagai anak pertama dari 3 bersaudara di lingkungan kaum marginal. Pada Oktober 1989, Tukul menikahi Siti Diah Surijah atau dikenal dengan Sikwa. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putri, yaitu Putri Santiwani dan seorang anak laki-laki, Fajar Merah. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Tukul sudah mulai gemar menulis puisi. Lulus sekolah dasar, ia lanjutkan sekolah di SMP Negeri 8 Solo. Semasa duduk di bangku SMP, ia mulai tertarik menekuni dunia teater. Ia pun meneruskan sekolahnya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau SMKI, jurusan tari. Karena kendala ekonomi keluarga yang semakin sulit, ia memutuskan untuk berhenti sekolah ketika menginjak kelas 2. Sebagai anak sulung, ia merasa memiliki tanggung jawab atas keluarganya, terutama kedua adiknya. Setelah berhenti sekolah, ia menyambung hidup dengan berjualan koran, menjadi calo tiket bioskop, dan pernah juga menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel di Solo. Melalui teman sekolahnya, ia bergabung dengan kelompok teater Jagalan Tengah atau Jagat. Semenjak kecil hingga dewasa, Wiji Tukul tinggal di sebuah kampung yang mayoritas warganya adalah tukang beca dan buruh. Oleh sebab itu, puisi-puisinya menggambarkan suka duka masyarakat miskin, dengan gaya bahasanya sendiri yang mudah dipahami semua kalangan. Tukul menuliskan permasalahan-permasalahan sosial yang ia lihat sehari-hari dalam puisinya. Menurut Lawu, guru Tukul semasa masih belajar di teater Jagat, meski sudah mengandung kritik, puisi Tukul awalnya merupakan kontemplasi tentang dirinya dan lingkungannya, tidak bersinggungan dengan masalah sosial, apalagi politik. Puisi Tukul mulai mengalami pergeseran ketika ia berkenalan dengan Halim Hade, aktivis kebudayaan jebolan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dari Halim, Tukul mulai banyak terpengaruh oleh buku-buku kritik sosial, serta majalah sastra yang ia pinjam dari Halim, seperti buku Tan Malaka, Syahrir, Bung Hatta, majalah Horizon, Basis, dan lain-lainnya. Selain buku-buku itu, puisi Tukul juga dipengaruhi oleh pemikiran Maxim Gorki, Arif Budiman, dan Romo Y. Puisi-puisi Wiji Tukul terkenal sebagai kritik sosial dan penyemangat perlawanan kaum marginal terhadap kaum borjuis atau pemilik modal dan pemerintah. Ia menyuarakan kesenjangan ekonomi akibat kebijakan politik ekonomi pemerintah Orde Baru. Ia juga aktif dalam organisasi-organisasi sosial, antara lain pendiri Sanggar Suka Banjir, membuat buletin seni dan budaya Ajang, menggerakkan buruh-buruh pabrik tekstil Sritek untuk mogok besar-besaran, dan sebagai koordinator Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat atau JAKER, yang menjadi organ PRD, yaitu Partai Rakyat Demokratik. Sepak terjang Wiji Tukul dirasa membahayakan kedudukan penguasa saat itu. Hal ini dikarenakan puisi-puisinya syarat akan ideologi revolusioner. Oleh sebab itu, Wiji Tukul berkali-kali berurusan dengan militer.
Aktivitas sosial Wiji Tukul berakhir sekitar tahun 1998. Pada waktu itu, orang-orang terdekat Wiji Tukul menyadari bahwa Wiji Tukul telah hilang. Selanjutnya, respon pemerintah. Wiji Tukul menjadi salah satu seniman sekaligus aktivis HAM. Melalui puisi-puisi yang ditulisnya, Wiji Tukul menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ia menuliskan bagaimana kesenjangan yang terjadi antar kalangan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui puisinya, ia berjuang menyampaikan pemikirannya yang akhirnya membangkitkan semangat juang masyarakat marginal. Pemerintah pada saat itu membenci pemikiran radikal Wiji Tukul dan menganggap Wiji Tukul berbahaya. Akhirnya, militer melakukan penghilangan paksa terhadap Wiji Tukul. Pada masanya, banyak kritik ditulis seniman. Beberapa dari mereka diancam penjara Orde Baru, tapi hanya Wiji Tukul yang dihilangkan. Saat militer berusaha memburu Wiji Tukul, ia akhirnya menghilang tanpa jejak, bersembunyi. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang diktator, banyak orang hilang karena menyampaikan aspirasinya yang dianggap ancaman oleh pemerintah. Terkait dengan korban hilang tersebut, pemerintah saat ini melakukan penyelidikan. Dugaan yang dihasilkan adalah adanya pelanggaran HAM. Sudah ada beberapa wacana bagaimana cara mengatasi permasalahan ini, namun belum diputuskan secara tepat melalui pengadilan. Selanjutnya ada dampak yang terjadi setelah Wiji Tukul menghilang. Yaitu pertama, dampak politik. Menjadi noda hitam dalam riwayat penegakan hukum di Indonesia. Namun, dengan adanya kejadian ini, HAM di Indonesia lebih ditegakkan merujuk pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 tentang perlindungan semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa yang menegaskan bahwa kejahatan kemanusiaan itu sifatnya berkelanjutan atau tak mengenal kadaluarsa. 2. Ada dampak sosial. Masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah, sehingga terciptalah stigma bahwa pemerintah sebagai anti kritik. Yang terakhir, ada dampak budaya. Setelah terjadinya peristiwa ini, budaya orang-orang dalam pemerintahan pun berubah, lebih terbuka dan transparan terhadap rakyat. Yang selanjutnya ada saksi. Setelah Wiji Tukul menghilang, terkuak cerita bahwa ia pernah bersembunyi di Pontianak dengan nama samaran Paul. Aktivis dan seniman yang menghilang entah kemana itu lolos dari kejaran militer. Seorang pemuda asal Dayak bernama Martin rupanya menampung Wiji Tukul selama di Pontianak. Martin membagikan cerita bagaimana ia bisa bertemu dan menampung Wiji Tukul. Wiji Tukul ke Pontianak tak lama setelah ia dinyatakan diburu oleh aparat. Matanya masih belum sembuh usai dihantam senjata. Tak mudah Wiji Tukul menemukan rumah yang aman untuk ditempati. Ia pun pernah 3 kali pindah rumah. Di Pontianak, Wiji Tukul diberi nama baru Paul oleh keluarga Martin. Itu dilakukan semata-mata untuk melindunginya dari perhatian orang. Di rumah Martin, ternyata Wiji Tukul dikenal sebagai sosok yang rajin dan disiplin. Ia juga memasak dan gemar menanam di kebun yang dibuatnya di belakang rumah Martin. Di kehidupan baru itulah, Tukul kemudian mengeluarkan sejumlah puisi. Sejumlah karyanya dikirim ke koran lokal, sehingga beberapa pihak setempat meyakini ada Wiji Tukul di Kalimantan Barat. Tepat pada awal Januari 1997 atau 5 bulan persembunyiannya di Pontianak, Tukul mengungkapkan rindu dengan istri dan anaknya. Karena itu, Martin pun merelakan Tukul untuk pulang ke kotanya. Maret 1997 menjadi kenangan terakhir Martin melihat wajah Wiji Tukul. Meski begitu, Tukul rupanya tetap berkirim surat kepada keluarga Martin. 3 tahun putus komunikasi dengan Wiji Tukul, Martin dikejutkan dengan telepon dari Sipon, istri Tukul, pada awal tahun 2000. Sipon bertanya apakah ia tahu keberadaan Wiji Tukul. Dari situlah Martin berspekulasi bahwa Wiji Tukul telah menghilang kembali. Selanjutnya, menurut kesaksian Jantit Sanakala, salah satu teman Wiji Tukul, ia merupakan orang yang suka debat santai. Tukul orangnya itu kritis, gemar memberikan pendapat terhadap sesuatu. Ia lahir dari keluarga menengah ke bawah, namun ia terkadang nakal menjadi bandar lotre. Menurut kesaksian Sipon, istri Wiji Tukul, ia adalah orang biasa yang sederhana layaknya orang kampung pada umumnya. Menurut Stanley, salah satu teman Wiji Tukul, percakapan Tukul itu tulus,
jujur, dan tanpa tedeng aling-aling. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.